Halo semuanya, jumpa lagi bersama Happiness Story. Pada kali ini saya akan touring lagi, tapi touring yang saya lakukan ini nanti touring tipis-tipis ya. Dan touring kali ini saya sendiri, artinya sendiri tidak bersama istri ya, tetapi saya juga sudah janjian dengan beberapa teman-teman kantor. Dan ini saya sedang menuju di perjalanan di tempat titik poin kita, janjian kita. Dan hari ini hari Minggu ya, jam 6 pagi saya berangkat dari Sengkaling, rumah saya daerah Sengkaling. Dan ini sudah sampai ya daerah Sengkaling ya, menuju titik poin yang kita sepakati. Oke, kita sebentar lagi nyampe ya ini ya di depan ini. Nah inilah titik poinnya adalah kita janjian di pom bensinnya UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Dan teman-teman sudah beberapa, saya lihat ya di grup sudah pada foto gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah nyampe ya beberapa teman. Nah ini dia, oke, bersama teman-teman kantor dari UMM. Nah ini kita sedang diskusi ya arahnya. Ini Pak Ari sedang mengarahkan mau kemana gitu kan, yang punya planning. Dan ini peta rencana kita. Nah jadi peta rencana kita ini kita mau ke Lumbang itu daerah Probolinggo. Dan ini petanya sudah di share sama Pak Ari, sudah saya cek ya, saya buka, dan ternyata bisa. Ini jalur idealnya ya, jalur harapannya, tapi namanya touring ya, kita nanti nggak tahu apa yang terjadi. Seperti di thumbnail itu, ini udah kejadian. Dan ya enjoy saja, simak terus video ini keseruannya, dan tentunya ini nanti akan menjadi hal yang menyenangkan bagi kita semua. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ini teman-teman sedang berdoa, semoga keselamatan selalu menyertai kita. Dan yang terakhir, selalu kita foto dulu. Oke, kita jadi bertujuh ya akhirnya. Oke, kita mulai gas ya. Di sini sudah jam 6 ya, 6 lebih 10 menit kalau nggak salah, atau jam 6 ya seingat saya ya. Oh, jam 6 lebih 4 menit itu jam saya kelihatan di speedometer. Kita start dari UMM, dan kami ini dari UMM ya. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau saya di psikologi, dan teman-teman ini tidak psikologi aja, tapi semuanya ada macam-macam. Yang Pak Ari tadi mungkin dari psikologi, dan ada ekonomi, ada FKIP, dan seterusnya. Ini gabungan ya, gabungan teman-teman kantor atau dosen-dosen yang suka touring gitu ya, yang suka touring. Dan kita berkumpul semacam komunitas. Kalau komunitas motor juga enggak lah gitu ya, kita dosen ya, komunitas motor yang fun. Dan klub motor ini kita beri nama Murid ya. Jadi MU nya itu singkatan dari Muhammadiyah University, RID-nya itu adalah Rider. Jadi Muhammadiyah University Rider. Jadi itulah ya. Dan nanti filosofinya saya ceritakan di jalan saja. Dan ini kita sudah nyampe di pertigaan jembatan baru ya. Dan di sini tuh langganan macet ya, tapi kalau pagi sepi sekali. Ini nanti kita langsung belok kiri.
Dan ini sudah langsung sampai apa ya, Sabilillah ya, sampai Blimbing ya, sampai perempatan pertigaan ya, pertigaan Blimbing, dan kita langsung menuju ke arah Tumpang ya, arah Tumpang, arah Pakis, ke arah apa namanya, bandara gitu ya, bandara Malang, Abdurrahman Saleh Malang. Terus nanti kita menuju ke Lombang tadi lewat sini. Oke teman-teman, kalau penasaran rute kita silahkan simak terus gitu ya, perjalanan kami para murid gitu, yang sedang berkelana mencari apa ya, mencari pengalaman, mencari hiburan gitu ya, mencari nggak tahu nih jalan yang menuju kemana gitu ya. Kami seneng ya di sela-sela kesibukan kami sebagai akademisi, meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu ya, untuk merilekskan sejenak lah pikiran kita gitu ya. Dan tentunya semua itu pasti ada tujuan yang positif bagi kita masing-masing. Dan kami ini unik ya, jadi klub motor bukan klub motor yang seperti apa, kita terima apa saja gitu ya, motor apa saja, yang penting mau, yang penting seneng gitu ya, yang penting tetap ya ngikuti apa ya, ibaratnya apa ya, aturan-aturan dalam berkendara gitu ya, safety riding lah gitu ya. Jadi kita nggak boleh urakan, nggak boleh kebut-kebutan, motornya juga sebisa mungkin yang standar, nggak boleh pakai knalpot brong dan lain-lain. Dan ini kita terus ya lanjut sampai ini sudah sampai mana ya, Pakis ya. Di depan ini sepertinya nyampe bandara di Abdurrahman Saleh. Kalau belok kiri, nah ini arah ke bandara, dan kita lurus terus. Dan kita nanti nggak lewat ini ya, nggak lewat Kelakah ya, Gubuk Kelakah ya, tetapi kita perempatan Jabung itu, pasar perempatan Jabung itu kita belok kiri arah ke mana ya, ya sana lah arahnya, saya juga nggak begitu hafal 100% ya. Dan ini apa ya, ketika kita ini teman-teman setelah belok kiri, nah inilah teman-teman, saya berusaha minggir untuk melihat video teman-teman. Dan saya ini matic sendiri ya, oh enggak sama Mas Lukman ya, saya matic ini, saya dua matic, dan yang lainnya motor gede-gede ya, 150 ya, motor laki lah gitu ya. Apalagi nanti kita mau bertemu tanjakan, saya nggak tahu nanti kuat apa enggak. Ini pertama kali saya ya naik ADV ke arah area Bromo gitu ya, area ya nggak Bromo ya, area arah ke Bromo gitu ya. Dan di sana juga banyak tanjakan-tanjakan, apakah nanti kita kuat. Pengalaman saya ADV saya kemarin yang bersama istri saya ke daerah Tawangmangu itu sudah saya libas gitu ya, walaupun sempat hampir berhenti gitu ya, karena memang saya bawa barang, bawa istri saya, jadi beban motor juga berat. Nah ini saya sendiri, jadi mungkin ringan ya, beda lah kalau kita bawa berat sama tidak gitu, pasti tentunya berbeda. Dan ini sudah sampai mana ya, yang jelas tadi ya cerita saya, Jabung belok kiri. Ini kita lewat jalan-jalan yang menurut saya anti macet dan sejuk ya, karena kanan kiri ada sawah gitu. Inilah yang kita cari ya, jadi melihat sesuatu yang hijau-hijau ini membuat hati kita menjadi senang, gembira gitu ya. Nah kalau hati kita gembira, senang, tentunya kesehatan mental kita bertambah kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih arah dan misi kami dalam berkelana di murid ini. Sampai sini saya sudah merasa apa ya, sudah merasakan aura dinginnya Malang yang sesungguhnya gitu ya.
Jadi Malang ini menurut saya sudah nggak begitu dingin, nggak seperti dulu. Tapi kalau kita naik sedikit aja di sini sudah saya benar-benar merasakan dingin dan nikmat sekali gitu ya. Apalagi masih banyak dedaunan hijau dan ini jalannya sudah mulai naik turun ya. Mungkin teman-teman yang tahu ini daerah mana ya, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas pokoknya pasar tadi nyambung belok kiri, kita lurus terus. Dan kebetulan saya ini diamanai untuk menjadi pencari jalan gitu ya, karena mungkin saya yang bisa menempelkan HP gitu ya di motor gitu kan, dan sehingga teman-teman memberikan amanah kepada saya untuk menunjukkan rute gitu ya. Semoga nggak salah aja gitu ya. Dan ini terus dan ini pemandangannya sudah mulai indah gitu. Dan selama di jalan di sini itu saya sering bertemu dengan orang-orang para pencari makan ya, buat ini cari makan. Nah ini kanan kiri tadi kelihatan ya, makan buat hewan peliharaannya. Jadi sepertinya di sini banyak peternak hewan ya, terutama hewan sapi ya sepertinya, karena dingin-dingin itu biasanya sapi senang gitu ya. Sehingga banyak di pagi hari orang tuh mencari makan buat sapinya gitu ya. Sedangkan kita biasanya pagi-pagi sudah berangkat kerja, kalau memang ada kerjaan yang harus berangkat pagi, kita pagi-pagi cari makan untuk anak dan istri. Nah itu bedanya. Oke, lanjut ya. Ini sudah mulai berkelok-kelok dan tadi malam hujan ya, jadi ini tanahnya masih basah, kanan kirinya masih basah gitu ya, jadi tambah agak syahdu gitu ya. Nah ini sudah kita nyampe di agak atas ya, sudah mulai berkabut dikit gitu ya, sehingga menambah suasana. Nah saya seneng seperti ini ya, kalau sudah ketemu view seperti ini, wah saya seperti terbang gitu ya. Pakai tangan saya taruh ke atas, itu self healing saya gitu ya, untuk menikmati hidup, untuk menikmati keindahan Indonesia ya, terutama karena Indonesia ini menurut saya sudah paket lengkap lah gitu ya. Apa saja ada, gunung bagus, laut bagus, semuanya bagus lah gitu ya. Nah ini sudah mulai tanjakan-tanjakan. Nah ini saya agak miring-miring ya, mohon maaf karena jalannya sepi, tapi ini tidak perlu untuk ditiru ya. Tapi karena saya masih sebenarnya kuat gitu ya, motor saya itu sebenarnya kuat, tapi saya hanya berusaha meringankan motor saya saja, mengeman gitu ya, nggak saya paksa terlalu berlebihan. Jadi saya zigzagkan gitu. Dan kebetulan sepi gitu ya, dan ini tidak saya sarankan kalau teman-teman kondisi ramai terus zigzag, wah bahaya sekali nanti. Oke, ini daerah mana teman-teman, kalau tahu boleh komen gitu ya. Oke. Oke, ini saya sudah nyampe, tanjakan sudah habis ya tadi, dan ini turunan yang sangat ekstrim sekali menurut saya. Saya nggak tahu ini, tapi bukan turunan Sikut Bromo ya, tapi ini nggak tahu daerah mana ya. Yang jelas ini arah ke Probolinggo ya, dari arah Probolinggo. Dan tadi turunan yang sangat tajam sekali. Hati-hati ya teman-teman kalau pakai matic. Saran saya remnya itu bergantian, jangan dua-duanya dipakai gitu ya. Semisal rem satunya blong, masih bisa berhenti pakai rem yang satunya gitu. Jangan sampai mentang-mentang remnya pakem dua-duanya dipakai terus. Nah ini bahaya sekali kalau matic ya. Kalau motor laki-laki gampang aja pakai engine brake-nya sudah berhenti motor, artinya motor sudah terkurangi tenaganya atau torsinya. Kalau matic nggak bisa gitu ya. Ini bahaya sekali, dan sesekali kita berhenti tidak apa-apa kalau matic ya, demi keselamatan kita bersama.
Oke, ini saya sudah ketemu jalan yang agak datar ya. Saya tak ngambil video teman-teman saja biar agak seru video ini. Nah, ini Pak Mahfud ini luar biasa ya, motornya motor chopper gitu ya, tapi tetap jalan terus gitu. Dan usianya juga sudah lumayan ya, tapi semangatnya 45 kalau diajak touring gitu ya. Emang usia itu tidak bisa kita jadikan patokan ya kalau sudah touring gitu ya. Kalau sudah senang itu insya Allah kuat ya. Jadi orang itu kalau sudah bahagia, tenaganya itu seperti tenaga yang tenaga mudanya akan keluar semua. Oke, kita lanjut ya. Dan ini kita sudah hampir nyampe Bromo ya. Bukan Bromo ya, arah ke Bromo, sebenarnya ke kanan itu bisa ke arah Bromo. Oke, lanjut gas lagi, naik turun, masih ada naik, masih ada turun ya, tapi tidak se ekstrim yang sebelumnya tadi. Oke, nikmati saja video perjalanan saya dan teman-teman ini menuju ke Probolinggo. See you. Oke, kita sudah nyampe di daerah sebelum Wonogiri ya, sana ada pertigaan dan kita ini ternyata kesasar teman-teman. Jadi salah saya juga ya. Saya menggunakan map sendiri, tidak mapnya yang disebar tadi itu tidak langsung gitu ya. Nah, ini kesalahan saya adalah di Pasar Nongko Jajar itu tidak belok kiri, tapi kita belok kanan ke arah Bromo gitu. Dan akhirnya kita sampai di sini tuh bingung gitu loh, ini kemana gitu kan, kok sampai Bromo gitu. Ya sudah, akhirnya karena sudah lumayan jauh kan dilihat di peta itu yang garis-garisnya saya coret-coret itu, akhirnya kita lanjut lewat Puspong dan nanti kita arah ke ke Probolinggo. Jadi kesasar, tapi kesasar yang menyejukkan gitu ya, karena map itu pada dasarnya nyari yang terdekat gitu ya. Itu salah satu kelemahan, bukan kelemahan ya, tetapi kalau kita tidak sering-sering melihat peta secara keseluruhan, ya itu tadi yang terjadi, pasti kita dibelokkan ke jalan yang benar-benar terpotong, jalan yang membuat lebih dekat, lebih cepat, tetapi kadang ya jalannya kadang jelek, jalannya kadang kecil gitu. Kemarin setelah ngobrol-ngobrol kita ya sudah ini sudah jalan, karena kita nggak bisa mau balik juga panjang,
kita lanjut saja, kita lihat mapnya ada jalan menuju, jadi kita nggak ke Bromo sebenarnya ini, tetapi kita icip-icip di atas sampai ini ya, sampai Bromo di parkiran dari arah Probolinggo ya, sepertinya nanti saya tunjukkan di parkirannya. Dan ya kita menikmati dinginnya Bromo di bawah ya, ini masih ini di atas ya, bisa jadi karena nanti depan itu kan ada penanjakan, berarti ini posisinya di atas gitu ya, di atas, dan kabutnya sangat pekat ya itu, tapi alhamdulillah masih kelihatan ya, masih kelihatan, tidak sampai menutup jalan. Dan ini kita hati-hati karena memang jalannya naik turun, dan alhamdulillah motor saya masih kuat ya lewat sini, dan saya lihat kanan kiri itu masih sering kok lewat matic gitu ya, dan masih kuat-kuat saja. Oke, ini kita sudah hampir nyampe ya nyampe di parkiran Bromo dari arah Nongko Jajar dan arah Probolinggo, bisa jadi ya. Kalau saya salah, mungkin yang teman-teman menyimak video ini dari daerah sini atau sering ke Bromo. Saya sering tapi ya nggak hafal-hafal sekali ya, tapi nggak hafal bener gitu ya. Baru ini saya naik motor ke Bromo tapi lewat Probolinggo, lewat Nongko Jajar gitu ya. Dan di depan itulah parkirannya ya. Depan ini adalah parkiran motor-motor berhenti di sini, setelah itu diangkut naik pickup jeep ya biasanya ya. Nah, ini biasanya parkirannya sampai sini. Ini ramai sekali ya, orang-orang berbagai dari berbagai daerah. Ini parkiran mobilnya biasanya kalau orang-orang dari bawah. Nah, sebelah kiri ini, kita ke kiri ini arah ke Probolinggo. Nah, kalau lurus tadi itu ke Bromo, ke Penanjakan. Oke, sampai sini dulu video kita. Ini sudah lama, dan nanti tunggu di part kedua keseruan kita, kesasaran kita, dan tentunya sangat menyenangkan sekali di part kedua. See you.